Baik, selamat pagi semua. Luar biasa. Haleluya. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Saya yakin bahwa ingat, di dalam hadirat Tuhan tidak boleh ada masalah di situ. Beban kesulitan tidak boleh ada, karena ingat, serahkanlah hidupmu supaya Tuhan ambil alih. Saya yakin pasti pagi hari ini kita dibebaskan, kita diberkati, dan kita akan dikuatkan. Haleluya. Pagi hari ini saya mau kita langsung lihat firman Tuhan. Saya usahakan untuk bisa bicarakan firman Tuhan singkat pada jelas. Kadang-kadang kita bicara dan bicara banyak, maka kadang-kadang orang dengar malas juga. Tapi saya usahakan bagi hari ini biar firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Mari kita lihat firman Tuhan di 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 sampai dengan 9. Bisa Jenny bisa baca kasih saya kak Jenny. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 sampai dengan 9. Thank you Lord. Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 9. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana, dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita." Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri kepada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Amin. Tepuk tangan kepada Tuhan. Baik, pagi hari ini saya percaya bahwa firman ini akan jadi berkat bagi kita. Dan ini kesaksian atau satu cerita 4 orang yang sakit kusta, dan mereka tidak ada harapan karena di Israel orang yang hadapi sakit kusta harus keluar dari kota, seperti dibuang, karena takutlah sakit itu bisa jatuh ke orang lain. Nah, 4 orang ini mereka tidak ada harapan, dan mereka sudah duduk lama di gerbang pintu itu, dan mereka lihat bahwa tidak ada orang yang peduli sama mereka, tidak ada orang yang perhatikan kepada mereka. Mereka melihat bahwa orang masuk keluar tapi tidak ada pernah kasih mereka makanan. Mungkin firman Tuhan dia bilang itu, tapi itu saya bilang. Mereka duduk di situ, tidak ada bilang "Shalom", tidak ada. Mungkin mereka lewat saja. Dan disitulah mereka ambil keputusan
bahwa kami harus pergi ke tempat musuh. Nah di situ lihat, tadi kita lihat firman Tuhan bilang bahwa pada waktu mereka ambil keputusan bicara antara mereka, lebih baik kami harus bangkit dari tempat ini. Lebih baik harus kami tinggalkan tempat ini. Lebih baik kami harus mulai bergerak. Lebih baik kami harus memilih di mana ada tempat yang hijau. Pasti kami akan dapatnya. Tempat hijau itu kecuali ada di tanah musuh. Dan mereka ambil keputusan, mereka harus tinggalkan tempat itu. Dan mereka harus mulai bicara kisah yang lain. Bagaimana kalau kita lihat di dalam kota Kupang, banyak masalah, ada corona, ada sakit penyakit, ada banyak selingkuh, ada banyak masalah, ada banyak hal terjadi di kota Kupang. Lebih baik saya ambil keputusan pergi cari hadirat Tuhan di mana ada, pasti saya diberkati. Sepertinya firman Tuhan dia bilang tempat Kupang, tapi saya yang katakan itu karena mereka lihat di dalam kota Yerusalem, mereka lihat tidak ada sesuatu yang baik. Ada banyak problema, ada banyak sakit penyakit, ada banyak kekurangan ekonomi, ada banyak kekurangan rumah tangga, ada banyak kekurangan masa depan orang. Maka mereka rasa apalagi kita yang sakit kusta dan tidak ada orang yang harap kita orang yang perhatikan kita. Lebih baik kita ambil keputusan menyerahkan diri. Kalau orang bunuh, baik kita mati. Lebih baik mati di tangan musuh daripada kami mati di tempat yang begitu banyak masalah. Maaf, saya lihat semua pakai masker, saya bisa lihat wajahnya bagaimana ekspresinya. Saya merasa seperti semua hanya lihat begitu saja. Tapi saya yakin bahwa dalam hati kita diberkati pagi hari ini. Dan berikut pagi hari ini saya mau bilang ada satu tema yang saya mau bicarakan adalah faith with a brave heart. Faith with a brave heart. Iman, keyakinan kita dengan keberanian. Tidak boleh kita duduk di situ lihat ada banyak orang punya masalah, ada banyak punya problema, ada banyak orang duduk diam-diam dan harap. Tapi kalau kita diam-diam saja, bagaimana kita bisa lihat mujizat? Dan kita bisa lihat kesaksian firman Tuhan pagi hari ini. 4 orang yang hadapi sakit penyakit. Dan saya tidak tahu sakit penyakit itu bilang kusta. Tetapi pagi hari ini saya mau sampaikan kepada kita jemaat di sini. Kita punya sakit penyakit tidak tahu. Bukan hanya sakit penyakit biasa. Tapi ada ekonomi, ada keuangan, ada masalah. Masalah rumah tangga, masalah pribadi. Dan masalah ekonomi. Dan ada banyak masalah. Apalagi COVID dan ada banyak masalah yang terjadi. Ingat baik-baik. Kalau kita bergerak Tuhan, maka Tuhan akan tolong kita. Kalau kita duduk saja, tidak akan saksikan mujizat Tuhan. Ada amin. Ada banyak orang Kristen sampai hari ini, mereka tidak bergerak, mereka hanya duduk. Dan saya melihat bahwa ada banyak orang yang Kristen, mereka hanya duduk saja. Dia bilang nanti Tuhan akan bekerja, nanti kehendak Tuhan baru saya bergerak. Tapi ingat, belajar dari 4 orang yang tidak ada harapan. Mereka rasa-rasa lebih baik, seperti kalau kata kasar, kalau kita duduk di sini, kalau kita bunuh diri, lebih baik kita pergi dan orang bunuh kita daripada kita mati di sini saja seperti itu. Dan mereka ambil satu keputusan bahwa kami harus pergi ke tempat musuh. Dan tempat musuh itu ingat, ada harta benda, ada berkat di situ. Tapi mereka tidak melihat ke situ, tapi mereka dengan iman. Mereka duduk lama, mereka rasa lebih baik saya harus bergerak hari ini. Halo, saya harus bergerak hari ini dalam iman. Jemaat Nazaret, saya berkatakan bahwa kalau kita duduk saja, maaf, tidak ada orang akan tolong kita. Kita pendeta ini hanya khotbah saja menjelaskan. Setiap pertumbuhan itu mulai dari keputusan yang kami ambil. Ada yang mengerti saya? Setiap keputusan, ente pertumbuhan, ente kekalahan atau apapun yang kita hadapi dalam hidup itu, keputusan, the decision is ours. We have to make a decision to see if the good or bad will happen in our lives. Kalau kita tidak membuat keputusan yang baik, otomatis kita gagal di dalam iman kita. Kalau kita buat keputusan yang baik, maka kita akan melihat mujizat. Dan ada banyak orang duduk di dalam gereja, masuk keluar biasa.
pulang rumah biasa, sibuk dengan hal yang lain biasa, dan ada berpikir bahwa nanti Tuhan bergerak baru saya bergerak. Ingat baik-baik, pagi hari ini saya mau bilang bahwa jangan tunggu Tuhan bergerak dulu. Kita harus bergerak duluan, baru Tuhan nanti tolong. Kasihan, hanya pendek dia bilang amin, jemaat diam-diam di sini. Ingat baik-baik bahwa saya bilang begini, harus kita bergerak dulu baru Tuhan tolong. Ada di kata lain, kita bergerak dulu baru Tuhan buat mujizat di hadapan kita, maka kita bisa saksikan nama Tuhan. Kalau kita tidak bergerak, maka iman kami tidak akan berbuah. 4 orang kusta ini, mereka kalau duduk saja di situ mungkin mereka mati dan tidak ada orang peduli. Tapi mereka ambil satu keputusan bahwa sekalipun kami susah, sekalipun kami lapar, sekalipun kami sakit, marilah kita ambil keputusan pergi di tempat yang orang tidak mau pergi, kita pergi. Nah, pada saat mereka dalam perjalanan itu, coba kita lihat firman Tuhan. Ayat yang ketiga duluan. Terus saya tidak bisa pajak. Saya baca dengan bahasa Inggris ya, nanti baru bisa lanjutkan ya. Yang ketiga dia bilang, now there were 4 men with leprosy at the entrance of the city gate. Others were, at the city gate, they were saying to each other, why we stay here until we die? Dan ayat yang keempat dia bilang, if we say we will go into the city, the famine is there and we will die, and we will die. But yeah. And if we stay here, we will die also. Let us go over to the camp of Amaran and surrender. If they spare us, we live. If they kill us, then we die. Oke, di sini kita lihat bahwa, maaf saya karena pakai HP kecil nanti dia bisa saya pajak langsung. Tapi dia bilang bahwa ini orang-orang ini ambil keputusan bahwa mereka harus ambil keputusan untuk pergi ke tempat tentara musuh, dan itu tentara Syria, dan mereka ada di sebelah. Tapi mereka ambil keputusan bahwa lebih baik kita pergi. Kalau mereka, if they spare us, we will be alive. Kalau mereka terima kita, maka kita akan hidup. If they kill us, it's okay, we die. Kalau mereka bunuh kita, maka kita akan mati. Nah, di sini saya mau katakan kepada jemaat bahwa ada satu keputusan harus terjadi di dalam iman. Banyak kali kami hanya duduk dan harap Tuhan saja, dan Tuhan bergerak baru kita bergerak. Maka banyak orang sudah duduk lama di dalam iman, sampai hari ini pun tidak rasakan apa-apa. Sampai hari ini pun tidak melihat mujizat, tidak ada. Karena kenapa? Kita harap Tuhan. Tapi sebalik, saya juga memberikan nasihat dan kita semua bahwa kalau kita duduk lama, lebih baik ambil keputusan bagi hari ini. Kalau kita merasa Tuhan tidak jadi real, tidak ada mujizat, tidak ada apapun kemajuan dalam iman kita, lebih baik ambil keputusan bahwa saya harus maju. Saya harus maju. Maju dengan apa? Kalau kurang dari baca firman Tuhan, harus mulai baca firman Tuhan hari-hari ini. Dan bukan hanya baca saja, tapi belajar untuk renungkan. Kalau kita gagal di hal itu dan kita selalu tidak bertumbuh, lebih baik lakukan hal itu sekarang. Yang kedua, kalau kita berdoa dan kita lihat tidak ada apa-apa, kita berdoa terus untuk mujizat, tapi sampai hari ini tidak ada mujizat, berarti ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Halo? Banyak orang berdoa untuk Tuhan buat mujizat, tetapi sampai hari ini mereka tidak lihat mujizat. Berarti
Kesimpulannya adalah saya harus periksa diri saya. Jangan sampai saya suam-suam gugur selama ini ikut Tuhan tapi tidak jujur. Iman itu tidak boleh orang lain dorong. Keputusan harus terjadi dalam pribadi kita. Pendeta atau siapa yang hanya arahkan dengan firman Tuhan, buat ini, tidak boleh ini dan ini, tapi orang dengar baik-baik dan dia rubah, maka his life or her life will be different. Ada banyak orang sudah ikut Tuhan. Saya tidak tahu Papa Mama punya usia iman sampai hari ini. Kalau tidak lihat apa-apa dalam hidupmu, lebih baik periksa baik-baik hari ini. Tidak boleh besok, hari ini, pagi hari ini. Periksa baik-baik. Kalau tidak boleh tunduk lama secara iman, tidak boleh, harus bergerak pagi hari ini. Dan besok lusa bergerak dengan arti kekurangan di mana ada, langsung ketahui dan memperbaiki di situ, dan harus mulai bangkit dan maju secara iman. Maka Tuhan akan dorong Papa, maka Tuhan akan dorong Mama, maka Tuhan akan dorong anak-anak, maka Tuhan akan dorong keluarga, maka kita pasti lihat mujizat. Kalau kita duduk saja, kami tidak akan melihat apa-apa, karena kami akan harap Tuhan. Banyak kali orang harap Tuhan, tapi dengar baik-baik, kadang-kadang kehendak Tuhan itu banyak orang tidak tahu itu kehendak Tuhan. Misalnya kalau kita berpikir hal besar, kita mau jadi begini, kita mau jadi kaya, kita mau punya hidup begini, kita mau dapat pekerjaan begini, kita mau punya suami begini, istri begini, dan masa depan banyak hal orang pikirkan. Tuhan tolong, tapi banyak orang melihat di situ dan tidak tahu Tuhan pakai hal kecil untuk menjadikan kehendak Tuhan. Maka di sini banyak orang tidak sadar, tidak mengerti, maka banyak kali kehendak Tuhan lewat, maka mereka tunggu lagi untuk besok lusa kapan kehendak Tuhan datang lagi. Ada yang mengerti saya? Maaf, saya punya bahasa jatuh bangun, tapi saya percaya ada Roh Kudus, pasti kita diberkati. Kehendak Tuhan selalu terjadi dalam hidup kita, tapi masalahnya adalah entena rohani kami tidak connect sama Bapa di surga. Ada Roh Kudus yang ada di sini, entena iman kami tidak connect. Maka setiap kali Tuhan bilang, dengan hal kecil, tapi orang tidak lihat Tuhan mau pakai kita di hal kecil ini, tapi orang masih lihat di hal besar. Maka itulah terjadilah setiap kali kita terlambat masuk di dalam kehendak Tuhan. Setiap kali kita terlambat di dalam kehendak Tuhan, maka kita duduk lagi. Tahun ini kita duduk, nanti tahun depan kita duduk lagi, tahun depan lagi. Tapi tambah sadar usia mulai turun sampai orang bilang, oh beliau sudah jadi tua. Padahal you must know that you are special in the eyes of God. Every one of us, we are special. Setiap kami berharga di mata Tuhan. Every individual have the plan of God. Setiap masing-masing punya rencana Tuhan. Tapi masalahnya ini, kami tidak tahu kapan Tuhan datang dan kapan Tuhan akan pakai kita. Tapi banyak kali kita berpikir secara manusia dan kita harap Tuhan ikut apa yang kami berpikir. Ya, itulah terjadilah masalah. Tetapi kalau kita belajar pada bahwa ambil keputusan di mana ada kekurangan, berarti harus ambil keputusan hari ini. Kalau kita selalu gagal di dalam iman kita, gagal di dalam pertumbuhan iman, gagal selalu kita punya pikiran terganggu dengan banyak hal duniawi. Kalau kita selalu gagal di dalam iman lewat pikiran kita, lebih baik pagi hari saya bilang, karena iman yang membuat akhirnya saya bukan iman, saya punya pikiran yang terganggu, maka saya tidak bergerak. Saya duduk di sini, tapi saya ambil keputusan hari ini, saya harus bergerak. Harus minta Tuhan dorong supaya pikiran ini Tuhan harus blokir, supaya hati kita takut akan Tuhan, hargai hormati Tuhan. Maka kita belajar untuk berdoa, belajar untuk melihat Tuhan bermujizat. Saya Bapak Mama, saya mau sampaikan bahwa saya tahu bahwa saya seorang asing. Saya punya bahasa cara bangun, tapi saya tidak malu untuk khotbahkan dengan bahasa yang kurang.
Tetapi satu hal dalam pribadi saya rasa bahwa saya tidak mau menjadi pengkhotbah yang baik. Saya tidak mau menjadi banyak orang wow seperti saya jadi artis begitu, wow begitu, tidak. Tapi satu kerinduan saya sebagai seorang Kristen. Tapi saya tidak bilang saya pendeta, bukan. Saya seorang Kristen. Yang kerinduan saya adalah, pertama adalah saya harus membawa urapan Tuhan kemana. I desire to carry the anointing. Saya harus menjadi seorang Kristen yang membawa urapan Tuhan. Saya yakin pasti luar biasa. Amennya masih kurang. Harus begitu. Ingat, pagi-pagi tadi jangan sampai kita duduk dengar langsung ingat di Adonai. Kalau ada orang tidur di hadirat Tuhan harus memberi kesaksian. Tapi di sini saya tidak tahu. Tapi kalau saya khotbah di sini mungkin saja bisa. Kalau orang tidur nyenyak dalam hadirat Tuhan, berarti ada sesuatu pasti Tuhan sampaikan ke dia. Harus memberi kesaksian di depan untuk memberkati jemaat. Halo? Saya rasa sudah mau mulai perkara gini. Haleluya. Kita harus jadi orang-orang yang jujur di mata Tuhan. Haleluya. Saya merasa bahwa khotbah baik-baik pun masuk di sini keluar di sini tidak ada arti. Ada banyak orang dengar dari kiri sampai kanan sampai semua orang khotbah sudah dengar, semua sudah dengar habis, tapi imannya tidak bertumbuh. Kenapa jadi begitu? Karena ada masalah dalam dirinya. Sudah isi dengan kata-kata lewat khotbah atau kita baca, tetapi kalau hati kami tidak bergerak, firman itu tidak akan aktif dalam hidup kita. Dan ada banyak orang sudah ikut Tuhan, tapi saya merasa bahwa I want to be an anointing carrier. Saya mau membawa urapan kemana-mana. Haleluya. Orang sakit harus sembuh. Haleluya. Mujizat harus terjadi. Haleluya. Kata-kata keluar seperti api Roh Kudus menyala. Orang dengar, orang bertobat, orang lihat mujizat terjadi, maka orang akan memberi kesaksian. Ada amin. Saya selalu katakan kepada jemaat, kita bangun gereja baik pun ingat, gerejanya tidak rupakan kita. Ingat baik-baik. Duduk di AC dan senang-senang tidak rupakan kita juga. Ada pendeta harap, jemaat harap pendeta harus pakai berpakaian yang begitu luar biasa baru kita dilupakan. Tidak bisa juga. Pendeta pakai tasbih pun tidak akan lupakan jemaat. Oh haleluya. Pendeta pakai jas pun tidak akan lupakan jemaat. Jemaat harus ambil keputusan. Di mana ada selalu ada di situ lumpur apapun yang kamu selalu main itu, ambil keputusan hari ini. Tidak boleh kembali di lumpur itu lagi. Aminnya masih kurang. Masih kurang. Nah, itu harus kita harus kerjasama ya. Jangan merasa Pak Pendeta khotbah dan kita duduk lihat dia begitu tidak. Ingat, saya juga bergerak, saya juga berusaha. Ingat, bahasa Indonesia bukan bahasa asli saya. Karena saya mau baca saja saya tidak berani, tapi saya berani juga. Tapi ada orang tertawa maka saya malu juga. Tapi saya yakin bahwa saya harus maju. Setiap kali saya gagal, orang tertawa, saya bilang bahwa besok saya akan jadi lebih baik lagi. Setiap kali saya salah, orang dengar, hari saya bilang besok saya akan jadi lebih baik lagi. Ternyata saya bisa khotbah dengan bahasa Indonesia karena Roh Kudus ajarkan. Haleluya. Bukan saya sekolah di bahasa ini, tetapi Roh Kudus berikan. Setiap kali saya gagal, orang tertawa, saya lihat, tapi hati saya bilang bahwa besok saya punya bahasa pasti berbeda. Tapi setiap saat ada perubahan. Haleluya. Orang bergerak itu pasti Tuhan tolong. Aminnya masih kurang. Haleluya. Saya bilang begini, orang bergerak itu pasti Tuhan tolong. Haleluya. Masalahmu itu gampang, sakit penyakit gampang, kesulitan gampang, segala beban yang Anda pikul gampang, Tuhan bisa pulihkan pada saat kita mengerti dan izinkan Dia. Pasti hidup kita akan diberkati. Kadang-kadang kita khotbah keras-keras, orang takut. Tapi ingat bahwa dengar, orang yang pintar adalah orang-orang yang dengar baik. Halo?
Orang yang pasang telinga dan dengar itu dia akan jadi pintar. Orang dengar baik-baik firman Tuhan, ingat bukan hanya dengar di sini manis, keluar di sana langsung halo, saya sudah datang. Lupalah. Kita pergi di tempat makan bakso, kita lupa semuanya. Tapi ingat baik-baik, kita dengar, baru nanti kita jalan, kita selidiki lagi. Ingat kembali apa yang saya dengar, apa tadi saya dengar, dapat wahyu. Nah, banyak kali ada firman Tuhan yang baik untuk kita, tapi kita dengar habis, kita lupa. Orang yang punya Roh Kudus akan tolong mereka untuk menghafal firman Tuhan, dan firman itu akan tanam di hati. Orang tidak punya Roh Kudus, firman datang tapi dia akan lewat. Masuk di sini dia pudar-pudar, sini dia keluar. Dan kita masuk tapi keluar kosong. Saya bilang begini, kalau tidak ada Roh Kudus di hati kita, firman kita dengar pun dengar baik-baik, dia masuk di sini, pudar di sini, dia turun, dia keluar di sini. Tapi hatinya belum terima apa-apa. Kalau firman Tuhan sampai di hati dan ditanamkan di hati, maka firman akan bertumbuh dan akan berbuah di dalam hidupmu. Maka apapun Anda buat berhasil dalam hidup, maka orang bisa memberi kesaksian buat hidupmu karena ada buah-buah yang baik di hidupmu. Ada amin. Dalam iman itu tidak perlu ukur sama orang lain. Harus berjuang sendiri. Your decision will give you life or curse. Keputusan yang kita buat dalam hidup kita akan memberikan kita berkat atau kutuk. Apalagi keselamatan. Ingat baik-baik, suami punya iman tidak akan selamatkan istri dan anak-anak. Sekalipun kami dijadikan suami istri untuk kami nikah supaya ada kehendak Tuhan untuk generasi harus turun dan ada. Tetapi keselamatan itu berbeda. It's a personal decision. Keselamatan adalah personal decision. Harus ambil keputusan sendiri dalam hidup. Orang yang dapat keselamatan adalah orang-orang hidup saleh, hidup kudus di dalam Tuhan. Tidak ada apapun campuran di dalam iman. Orang-orang yang mengalami mujizat adalah orang-orang yang hidup saleh, orang-orang ambil keputusan yang hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan memberkati. Maaf ya, saya memberi satu kesaksian. Kemarin ada satu ibu, dan ibu itu saya khotbah di satu persekutuan. Dan ibu itu dia pertama kali dia rasa Roh Kudus di hati, maka dia menangis. Dan setelah itu dia cari saya ada di mana, begitu. Saya punya pelayanannya di mana? Maka dia karena dia sakit dan dia punya saraf terganggu dan hampir dia tidak bisa tidur setiap malam. Rasa ngilu dan sakit dan itu membuat dia tidak bisa. Dia pergi ke dokter, dokter bilang karena akhirnya cabut satu gigi di bagian kiri di sini. Dan gigi pada waktu dokter bilang gigi tidak sakit, tidak usah cabut. Tapi ibu ini dia merasa ada sakit di bagian gigi itu, so dia suruh cabut. Akhirnya dokter bilang kalau saya cabut tidak boleh salahkan saya ya, karena saya sudah bilang tidak. Tapi dia paksa, akhirnya dokter cabut gigi itu. Ternyata darah keluar dan tidak pernah berhenti. Dan sambil dia handuk dia pegang begini dan darah keluar terus dan tidak pernah. Dia dosis yang dia minum tidak dapat solusi. Dia kembali lagi, dokter marah. Maka dia kasih lagi dosis yang lebih tinggi lagi. Dan dia minum tapi tidak dapat. Dan akhirnya dia diarahkan kembali ke dokter saraf. Dokter saraf bilang ke dia bahwa ini masalahnya adalah saraf ini ada terganggu. Maka dokter saraf itu bilang bahwa kecuali ibu akan minum obat seumur hidup. Dan banyak orang dalam keadaan seperti itu, mereka bunuh diri. Nah pada waktu itu ibu dia keluar, dia sedih. Dia lihat dia punya anak-anak, dia sedih.
Tapi dia tetap cari saya. Dia tetap cari sampai dikukul jari Pendeta Julius. Tidak tahu saya di gereja mana dia, karena waktu itu saya khotbah dan saya pulang. Dan dia cari, tapi satu waktu, karena dia seorang guru, satu waktu paru-paru beberapa hari yang lalu, hari Rabu yang lalu, dan dia temukan orang TK-TK di Kelab 5. Akhirnya dia tanya, ini karena orang ini bilang dia dari Kelab 5, maka dia bilang, kenal ini Pendeta Julius. Oh iya, dia dekat, gerejanya dekat kita. Aduh, dia tidak tunggu lagi. Tapi dia datang hari Rabu. Hari Rabu dia sampai di gereja. Dan hari Rabu yang kemarin itu, beberapa hari yang lalu. Dan padahal kita berdoa, puasa dari hari Senin, Selasa sampai hari Jumat kemarin kita selesai. Nah, ibu itu dia datang, pertama saya berdoa kasih dia. Dan dia pulang, dia istirahat sedikit, dia rasa enak. Tapi hari Kamis dia datang lagi. Dan akhirnya saya tanya dia, akhirnya dia cerita bahwa dia sakit begini. Maka saya berdoa kasih dia, dalam nama Yesus berikan kesembuhan. Dan malam itu dia pulang, dan dia tidur nyenyak seperti tidak pernah dia mengalami hal itu. Dan dia merasa bahwa benar Tuhan ada. Maka pagi-pagi jam 5 dia SMS ke istri saya bahwa, Mama, Papa, saya bersyukur bahwa saya bisa tidur malam ini. Oh, haleluya. Hari Jumat kemarin dia datang lagi. Maka saya urapi dia dengan minyak. Penyakit ini pergi. Malah dia pergi, tidur nyenyak lagi dan sakit semua hilang. Haleluya. Dan dia merasa bahwa ini benar-benar yang saya cari. Di mana ada hadirat Tuhan, ada kuasa Allah. Haleluya. Orang sakit yang susah, yang berbeban, pasti akan diberkati. Kalau kita jauh dari Tuhan, kami tidak akan lihat hal seperti itu. Mujizat Tuhan selalu terjadi. Tapi ingat, Tuhan selalu pakai orang yang takut akan Tuhan. Hidup harus ada kekudusan. Kalau kita merusakkan hati Tuhan, hati kita, otomatis kita merusakkan tempat tinggalnya Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa kita punya hidup adalah tempat tinggalnya Tuhan Allah kita. Kalau kita bisa lihat, we must have brave heart. Kami harus punya satu iman yang berani mati atau hidup untuk Tuhan. Saya siap. Enda orang memalukan saya, ada omong di belakang, gosip dengan cara yang saya ibadah, silakan. Saya yakin besok saya pasti jadi lebih baik lagi. Haleluya. Kita punya iman harus jadi ekstrim di dalam Tuhan. Kita harus berani seperti 4 orang ini. Mereka tidak duduk di sini dan takut akan tentara Aram. Malah mereka brave. Mereka berani sekali. Tidak apa-apa, kita pergi ke sana. Kalau orang bunuh kita, kita mati. Kalau mereka belas kasihan kepada kita, pasti kita hidup. Ternyata Tuhan buat mujizat. Pada waktu mereka sampai di kota itu, di ujung kota itu, apa terjadi? Di dalam itu Tuhan membuat gerakan sesuatu, mujizat terjadi. Maka tentara-tentara semua lari dan tinggalkan semua harta benda mereka di situ. Yang miskin, yang susah, yang sakit, dan tadi kusta itu tidak punya apa-apa. Pada waktu mereka sampai di kota itu, mereka wow, semuanya ada, makanan, minuman, emas, perak, semua ada. Kuda, keledai, semua ada di situ. Mungkin kalau firman Tuhan saya bilang sapi dan yang lain-lain tidak bilang, tapi saya yang bilang kalau di Kupang ya, kalau kita diberkati, kita lihat semuanya ada di sini. Haleluya. Karena iman 4 orang ini, mereka berani, the brave heart, mereka ambil keputusan untuk pergi. Apa terjadi? Mereka diberkati oleh Tuhan. Kalau mereka duduk, mereka tidak akan lihat mujizat itu. Karena mereka brave, mereka berani sekali. Dan hidup atau mati untuk Tuhan, untuk hidup kita, kebaikan kita dalam Tuhan, kita akan lakukan. Oh haleluya. Pada waktu mereka berjalan, apa? Tuhan ada di depan, ada di samping, di belakang, sampai mereka temukan mujizat. Papa Mama, saya mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Tidak bisa mengatakan bahwa ingat baik-baik, apapun terjadi, banyak kali kita selalu melihat tunggu kehendak Tuhan. Maka banyak orang tunggu lama, sekalipun kehendak Tuhan sudah terjadi, tapi banyak tidak sadari bahwa ini kehendak Tuhan.
maka kembali lagi dalam pikiran kita. Kalau kita pikir hal-hal besar, otomatis kami tidak akan deteksi apa yang Tuhan mau buat lewat hal kecil. Yang kedua, kalau kita melihat banyak bahwa setiap kali kita tunggu kehendak Tuhan, tetapi kami tidak bergerak, hanya duduk saja mau lihat kehendak Tuhan. Ingat, berapa kali kita memberi waktu untuk puasa, berapa kali kita memberi waktu untuk bangun hubungan baik sama Roh Kudus, berapa waktu kita memberi untuk ada di hadirat Tuhan, berapa waktu kita memberi untuk Tuhan bisa benar-benar membaharui kita. Kalau kita hanya menjadi Kristen saja tidak bisa. Kalau kita menjadi Kristen biasa, maka kita pulang ke rumah itu apa? Masalah masih ada. Kita kemana-mana masalah masih ada. Setiap kali kita pikir hal yang baik, selalu pikiran kami terganggu dengan hal yang lain. Karena kenapa? Kami tidak bangun hubungan baik. Kami jauh sekali dari Tuhan. Kami jauh sekali dalam Tuhan, maka Tuhan tidak berhak hidup kita. Tuhan tidak kuasai hidup kita. Tuhan tidak pakai hidup kita. Maka hidup kita seperti tidak ada orang yang naungi, tidak ada orang yang proteksi. Maka hidup kita itu selalu ada waktu kita hadapi badai, masalah, beban, dan rasa tidak ada jalan keluar. Pagi hari ini ambil keputusan, tinggalkan semua masalah, beban, tinggalkan, bergerak, dan biar Tuhan ambil alih, dan Tuhan akan bawa kita dalam jalur yang benar. Otomatis kami akan lihat berkat Tuhan. Kalau kita lihat kepada situasi, maka kami tidak akan lihat berkat. Haleluya. Thank you, Jesus. We must be brave and move first by faith, and God will come to our aid. We must be brave and move first, and God will come to our aid. Kami harus berani dan maju duluan, maka Tuhan akan datang dan tolong kita dan membuktikan dengan mujizat dan banyak hal. Saya lihat banyak Kristen masuk gereja seperti jaga wibawa. Halo, orang menyembah, dia lihat kiri kanan, dia diam-diam saja. Setiap kali orang angkat tangan, biasa saja, saya begini saja. Yang penting Tuhan sudah tahu hati saya. Ya, saya dengar seperti itu. Yang penting Tuhan sudah lihat saya punya hati. Itu bukan bergerak. Kalau kita begini sepertinya kita hanya bilang, ya sudah, saya sudah pasrah. Tapi orang yang bergerak adalah orang yang bereaksi, orang yang jujur di hadapan Tuhan. Banyak orang masuk sama hanya berdiri biasa saja, lihat kiri kanan, ya dia pulang. Tapi minggu depan datang lagi sama, dan hidup akan sama, tapi dia tidak akan rasa apa-apa seperti yang lain. Orang yang bergerak adalah pertama, kita harus lihat dari kekurangan. Ada banyak orang menangis juga, dan saya melihat banyak wanita-wanita yang hati benar-benar terbuka untuk bisa menangis dan izin Tuhan berkati. Tapi banyak laki-laki hati keras. Maaf ya saya bilang ya, banyak laki-laki memilih untuk ada duduk di belakang. Di paling ujung itu mereka jadi penjaga. Hati-hati yo, di belakang itu tempat yang paling komunikasi, ada Tuhan, ada setan. Halo, yang selalu memilih duduk di belakang, ingat bahwa di belakang tidak ada hadirat Tuhan. Biasa ada banyak gangguan dari belakang. Hadirat Tuhan selalu turun di mana? Di depan. Kalau orang melihat mujizat, memilihlah, saya harus duluan di gereja dan duduk paling depan. Amen. Saya angkat tangan baru amin. Seperti saya paksa untuk bilang amin. Tetapi orang yang haus akan Tuhan, lapar akan Tuhan, mau lihat mujizat, adalah orang-orang pagi-pagi dia rasa depan adalah tempat saya. Percuma kita duduk di belakang, itu ada banyak komunikasi. Pikiran dari apa? Orang merasa bahwa di depan, silakan kita duduk di belakang, maka setan juga ganggu. Tidak apa-apa, Bapak duduk di situ, Mama duduk nanti keluar baru kita jalan-jalan.
Akhirnya Nabi lihat imannya tidak akan ada pertumbuhan. Orang berdoa sengaja buka mata lihat kiri kanan, pada pendeta lihat. Ingat, tidak boleh hargai pendeta, hargailah Tuhan. Kalau kita hargai Tuhan, Dia yang memberikan kita keselamatan. Halo? Ada banyak orang kompromi, masuk keluar gereja tapi rokoknya tidak pernah. Ada banyak orang rokok, ada banyak orang masih minum mabuk, ada banyak orang masih makan siri, ada banyak orang masih suangi, sekalipun ada dalam hadirat Tuhan. Lebih baik kita harus bergerak dan tinggalkan semua, karena itu hal akan membuat kita lumpuh dalam pertumbuhan iman kita. Ingat, setiap HP itu harus kita lebih baik berdoa, supaya HP tidak boleh jadi rahasia bagi kita sendiri ya. Setan lewat salah satu jalur yang besar dan jalan yang luas adalah HP. Tidak ada orang yang bilang benar Bapak. HP adalah satu jalur yang benar. Setan pakai. Jalur itu besar, luas. Setan pakai. Dan setiap kali kita pagi-pagi bangun, tidak berpikir untuk masak apa-apa, kita langsung ke HP. Apa yang disitu lihat, cat habis kita kembali. Pikirannya sudah kembali ke HP, bukan Tuhan lagi. Waspadalah, waspadalah. Ingat, setan lewat hal itu. Kadang-kadang ada kata-kata masuk itu dia, tambah kita lihat, pada habis hapus. Tuhan ada saksikan apa yang Anda buat. Tuhan ada saksikan, benar. Tuhan saksikan apa yang Anda buat. Waktu kita lahir, ingat Bapak, tidak ada jalanan. Kita keluar apa? Telanjang, kosong. Dan pada waktu Anda masih dalam rahim mama, Tuhan saksikan Anda. Kasihan Saya umum Bapak pun tidak ada orang yang sampai bilang ya benar. Kita masih ada dalam rahim mama, Tuhan saksikan hidupmu dan tahu dirimu pada waktu Anda di dalam rahim mama. Tidak ada siapapun yang sembunyi rahasia di sampai hari ini. Kalau orang berani sembunyi rahasia, maka konsekuensinya Anda sendiri akan tak tahu. Dan jemaat tidak boleh salahkan pendeta, tidak boleh salahkan Tuhan, tidak boleh salahkan pendeta. Karena kita yang tahu dan Tuhan yang tahu hidup kita. HP ini menghancurkan banyak iman. Halo? HP ini hancurkan banyak iman. Pemuda-pemudi ingat baik-baik. Tidak boleh keluar kata kepada seorang wanita atau laki-laki belum suami, tidak boleh bilang sayang. Sayang itu kata spesial. Sayang adalah kata spesial hanya untuk Tuhan, hanya untuk papa, mama, anak, dan keluarga. Lebih daripada itu tidak boleh bilang sayang. Hati-hati. Saya selalu ada SMS bilang papa sayang, tidak pernah saya balas. Saya buat karena saya merasa bahwa saya harus hati-hati, karena kalau saya salah ucap maka yang lain juga bisa masuk. Setiap kali ada orang bilang papa begini-begini, saya tidak. Yo, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Pemuda, kalau Anda mau jadi sukses, ingat baik-baik, jaga kekudusan hari ini, supaya hidupmu sampai kapanpun. Kita orang tua ini mau lihat Anda nikah baik-baik, dan kita hargai, hormati dengan air mata, terima. Oh haleluya. Karena kita harap besok Anda jadi seorang gubernur, wali kota, jadi seorang besar, dan dengan prestasi yang baik, dengan karakter yang baik, Tuhan memberkati. Maka orang lihat bilang, wih luar biasa, dia dari gereja mana? Oh dari gereja itu. Oh, luar biasa orang itu. Segala hidup itu mulai dari dirimu. Pikiranmu, kalau Anda tidak bisa kendalikan pikiranmu, Anda akan gagal. Ada malam-malam kalau kita tidur sendiri, lihat tidak ada apa-apa, kita mulai menghayal. Aduh lihat, tadi saya lihat di WPA ada apa, di wali kota ada apa. Kita berpikir-pikir, sibuk dengan pikiran, tambah sadar kita undang setan masuk di hidup kita.
Maka pesta pora itu orang berkaya lebih daripada masuk gereja itu orang biasa-biasa. Ada luar biasa. Kupang ini tradisi kalau pesta pora itu orang ada pakaian-pakaian yang seperti lebih dari artis. Tapi coba lihat di gereja itu orang tidak seperti itu, orang biasa saja. Tapi ingat bahwa di gereja Tuhan yang memberi hidup ke papa mama dan kita semua. Dan nanti akhir hidup dia yang akan terima kita kembali di tempat yang disiapkan. Ingat di pesta, ada di milenium atau di mana tidak bisa dapat. Waktu yang kita memberi kalau kecuali kehendak Tuhan ya bisa semua jatuh dengan baik. Tapi kalau kita buat karena kehendak, tidak boleh. Kehendak manusia tidak boleh. Ada keinginan juga kita harus hati-hati. Banyak kali kita buat sesuatu untuk orang lihat kita, pikiran itu harus tinggalkan hari ini. Selalu pergi lihat kaca, wah luar saya kanteng, saya cantik begini, lihat-lihat berpikir nanti saya pasar ke sana itu nanti saya jatuhkan orang itu. Hati-hatilah pikiranmu. Kalau salah pikir, maka Anda juga akan lakukan apa yang Anda pikirkan. Waspadalah. Iman ini kita harus jaga mati. Kalau tidak jaga mati, ingat semua salah atau benar kita sendiri akan tanggung jawab. Firman Tuhan bilang bahwa pada waktu kita berhadapan Allah, tidak ada pendeta akan saksikan kita, tidak ada, kecuali kita sendiri harus memberi kesaksian bahwa saya punya. Tapi Tuhan, tidak ada orang akan memberi kesaksian. Tuhan sendiri adalah saksi dan dia sendiri adalah hakim. Setiap perbuatan kita ini tidak akan tersembunyi. Make your decision. Membuat keputusan bahwa tinggalkan setiap hal-hal yang lumpuhkan kita, hawa nafsu, pikiran-pikiran jasmani, pikiran-pikiran yang tidak ada Tuhan di situ, dan itu lumpuhkan kita dan kita duduk lama. Lebih baik ambil keputusan hari ini bahwa saya harus bergerak, saya harus satu langkah, dua langkah, pasti Tuhan akan tolong saya. Maka imanmu pada waktu Anda temukan Roh Kudus secara pribadi, hidupmu akan diurapi, haleluya. Maka penyembahanmu akan berbeda, haleluya. Puji-pujian akan berbeda, haleluya. Dan imanmu akan bertumbuh dan luar biasa. Dan orang lihat pasti tahu bahwa benar orang itu ada Tuhan. Saya selalu katakan kepada jemaat, boleh papa mama jadi jemaat, tapi saya pendeta lihat dari buahmu. Halo, ribuan boleh ada di situ, tapi sebagai pendeta lihat semua, lihat buah yang mana ada dalam hidup. Buah dengan cara lebih dekat sama Tuhan, penyembahannya, menyanyinya, berdoanya, setianya. Maka itulah buah-buah yang akan dibuktikan bahwa orang ini benar-benar ada di dalam Tuhan. Tapi kalau orang-orang sambung sebenarnya, ya papa pergi dulu, mama datang dulu, dan orang hanya ajak baru kita pelan-pelan datang. Iya saya datang sebentar, mulai keluar di sana kita bebas, mau masih gereja kita hormat pelan-pelan. Tapi kalau kita sudah keluar di sana kita bebas, itu hidup tidak baik di mata Tuhan. Hargailah Tuhan di tempat rahasiamu. Saya khotbah di gereja, saya bilang begini, jemaat, kalau jemaat bisa hargai Tuhan di tempat yang paling rahasia yang tidak ada orang lihat, misalnya dalam kamar, di dalam kamar yang tutup, dan tidak ada orang yang saksikan apa yang kita buat di dalam. Sebalik kalau kami hargai Tuhan di kamar yang paling tertutup, kita hargai Tuhan di dalam, saya yakin imanmu pasti berapi-api. Aminnya masih kurang ini. Kita hargai Tuhan di tempat yang paling rahasia, otomatis hadirat pasti ada dalam hidup kita. Kalau kita gagal di tempat yang paling rahasia, kami akan gagal di umum juga. We must be anointing carrier. Kristen, kita harus menjadi orang-orang yang membawa urapan. Di mana ada urapan Tuhan, itu mujizat akan terjadi. Saya melihat ada banyak orang di Kupang yang sakit, ada yang hampir mati, tapi Tuhan memberikan mereka hidup.
Ada orang yang tidak punya hidup, tapi sekarang mereka diberkati. Karena di mana ada Tuhan, kita bawa Tuhan kemana-mana. Siapa yang ada sekeliling kita akan diberkati. Haleluya. Papa mama lihat masalah dalam rumah tangga, keluarga besar, lingkungan. Kalau kita bicara masalah, tidak akan dapat solusi. Anda hanya perlu tinggalkan kediamanmu yang selalu Anda merasa nyaman. Tinggalkan segala hal yang selalu ganggu dan membuat kita lemah dan kita merasa gagal. Ambillah keputusan hari ini bahwa saya mau tinggalkan sifat itu, karakter itu. Saya mau tinggalkan pikiran itu. Hari ini saya akan bawa diri masuk di hadirat Tuhan. Disitulah saya akan temukan kesehatan. Haleluya. Disitulah saya dapat, oh haleluya, pekerjaan. Disitulah saya dapat, oh haleluya, berkat-berkat yang Tuhan perencanakan untuk saya. Disitulah saya dapat usaha yang baik. Disitulah saya dapat masa depan yang baik. Disitulah saya dapat jodoh yang luar biasa. Di hadirat Tuhan segala sesuatu hidup baik. Haleluya. Orang yang hidup saleh dan ada kekudusan, ada kebenaran, dan Roh Kudus memimpin hidup mereka, pasti mereka akan dapat rahasia. Haleluya. Ada amin. Saya seorang hamba Tuhan yang paling kecil. Saya selalu bilang ke saya punya keluarga bahwa jadi hamba Tuhan tidak boleh hamba Tuhan jadi wow dan jemaat biasa. Lihat pekerjaan Tuhan tidak. Maka saya bilang bahwa kita harus memberi yang 100% yang terbaik kepada Tuhan. Saya hidup sulit susah, tapi saya harus menunjukkan kepada dunia bahwa memberi untuk Tuhan tidak boleh memberi sisa. Memberi yang terbaik dan memberi hidup yang baik kepada Tuhan. Dan Tuhan akan ada waktu, Tuhan akan berkati kita. Tidak boleh kita melihat kepada hal-hal jasmani. Ingat Kristen, rahasia yang saya dapat dengan prinsip memberi yang baik kepada Tuhan. Pertama, saya memberikan waktu baik sama Tuhan. Saya pribadi ajak istri anak yang tua sebagai hamba Tuhan. Saya buat adalah harus istri anak kita harus sama. Tidak boleh istri anak berbeda dan pendeta berbeda. Harus sama. Dan kita harus hidup sama-sama. Bukan pelayanan nomor satu, bukan. Tuhan Allah nomor satu dalam hidup kita. Yang kedua adalah rumah tangga, suami istri harus jadi satu, anak-anak kita harus merangkul. Yang ketiga baru pelayanan. Pelayanan itu ingat adalah hak Tuhan. Maka kalau kita salah gunakan, kita bisa jadi salah di mata Tuhan. Dan ada banyak hal yang kita buat. Saya susah, saya misionaris tapi misionaris miskin. Tapi saya kaya dengan iman. Haleluya. Sekalipun saya tidak punya apa-apa seperti yang di manusia lihat, tapi saya kaya dengan iman. Dan ingat bahwa gereja kami waktu itu preman yang kasih uang dan kita bangun gereja Adonai. Haleluya. Tepuk tangan kepada Tuhan. Ada banyak orang berpikir bahwa harus bikin proposal dan itu. Tidak hanya duduk dan preman datang kasih kita uang dan kita bangun. Tapi saya bilang bahwa memberi kepada Tuhan itu harus memberi yang terbaik, tidak boleh memberi sisa. Uang di tangan tidak boleh tipu di mata Tuhan. Sekalipun sepatunya rusak, pakaian begitu tidak boleh lihat apa yang orang ngomong. Tapi hargai hormati Tuhan jauh lebih baik daripada kita lihat apa yang manusia omong. Kita setia sama Tuhan, Tuhan pasti setia sama kita. Kalau kita tidak bergerak, kami tidak akan lihat Tuhan, kami juga tidak akan saksikan. Ada banyak orang masih tunggu sampai hari ini. But remember, we must be the first people to move. We must be the first people to move on, and then the Lord will help us. Kami harus menjadi orang-orang utama. Ambil keputusan hari ini bahwa saya akan tinggalkan hal ini. Saya akan mulai iman saya dengan hal ini. Saya akan bergerak dan saya akan maju. Dan saya tidak akan malu lagi. Tapi saya berani berdiri di hadapan Tuhan dan minta Tuhan pimpin bagi saya. Dan otomatis hidupmu akan diambil oleh Tuhan. Pada waktu hidupmu di atas tangan Tuhan, segala sesuatu will be best. Everything will be best for you. Segala sesuatu akan jadi baik. Dan saya hanya akhiri firman Tuhan dengan ada 3 hal yang saya
akan sampaikan. Pertama adalah jangan duduk. Do not be seated with your problem. Therefore, you have to rise up. Don't ever sit longer with that problem. Jangan duduk lama dengan masalah itu yang ada di hidupmu. Lebih baik bergerak hari ini. Saya mau bebas. Saya mau diberkati. Saya mau lihat Tuhan pakai saya. Hei, dipegang kepada Tuhan. Tidak boleh duduk dengan masalah. Tidak boleh lihat masalah itu. Biarkan yang lama berlalu dan berpikir secara baru hari ini. Dan izinlah Tuhan datang. Your life will be better. Ambillah keputusan. Tidak boleh duduk dengan masalah itu terus menerus. Tidak boleh berpikir masalah itu terus menerus. Tidak boleh melihat dengan sakit penyakit terus menerus. Tidak boleh lihat dengan kekurangan, kemiskinan apapun yang terjadi hidupmu. Jangan melihat itu terus menerus. Kalau lihat itu maka Anda akan lumpuh. Lebih baik ambil keputusan hari ini dan belajar dari 4 orang kusta ini. They are brave people, hallelujah. Mereka berani sekali. Mereka taruh nyawa hanya untuk dapat hidup. Ternyata Tuhan pihak mereka, haleluya. Wah, luar biasa. Kalau kita berani untuk Tuhan, Tuhan pasti pihak kita, haleluya. Thank you Jesus. Yang kedua adalah kita lihat, yang kedua adalah do not wait for God. You must react first by faith, and God will come to your aid. Do not sit down and wait. We must react first, and then God will come to your aid. Kami harus mulai bergerak sekarang. Tadi kita sudah lepaskan beban masalah, dan kita harus berani. Bagaimana kondisi imanmu atau mungkin jasmani kita tidak tahu, tapi pagi hari ini saya ajak ambil keputusan bergerak dan bilang, Tuhan, hari ini di hadirat Tuhan saya harus dibebaskan. Saya harus benar-benar maju di dalam hadirat Tuhan. Think about something new. Berpikir hal-hal yang baru. And worry about the will and the purpose of God. Berpikir rindu untuk kehendak Tuhan di hidupmu. Berani maju, haleluya. Pasti hidupmu akan diberkati. Jangan duduk lama, tapi berani maju. Pasti Tuhan akan memberikan kita hidup yang luar biasa. Thank you Jesus. Yang ketiga adalah we must have the desire to meet God. Kami harus punya kerinduan untuk temukan Tuhan. Kami sudah datang ke gereja, tapi banyak orang belum temukan Tuhan secara pribadi. Banyak orang sudah ikut Tuhan, tapi banyak orang pun tidak temukan Tuhan secara pribadi. Itu yang jadi masalah. Kalau kita temukan Tuhan secara pribadi, maka kita akan bangun hubungan yang baik sama Tuhan. Maka Roh Kudus akan membuat kita rasa haus, rasa lapar, rindu, bergerak, berdoa, puasa, baca firman Tuhan, cari tahu kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan dorong terus. Maka setiap kali Tuhan pimpin kita, setiap langkah hidup kita, kita mengalami mujizat, mengalami mujizat. Kita kemana saja kita lihat Tuhan bekerja, oh haleluya. Maka kita akan jadi kesaksian bagi banyak orang bahwa benar saya saksikan. The brave heart, faith that has a brave heart, iman ada, keberanian, pasti dia akan temukan Tuhan. Karena itu bicara mengenai keputusan, kita akan nekat. Dulunya kita diam-diam, tapi sekarang kita berani angkat tangan dan kita sembah Tuhan, haleluya. Dulunya kami merasa tidak aman, tapi sekarang kami mau bergerak. Kalau Tuhan gerakkan hati kita, air mata biar jadi, haleluya. Saya menangis pun biar saya menangis. Orang mau tertawa atau mau omong silakan, tapi saya nekat untuk memberikan hidup saya. Reaksi-reaksi seperti itu Tuhan akan hargai, hormati, dan our life will be different, haleluya. Dan saya akhiri firman Tuhan, faith with a brave heart. Iman harus ada satu keyakinan yang benar-benar membuat kita tidak takut siapa-siapa.
Saya pribadi, saya bilang ini, saya tidak tahu bahasa Indonesia, tapi saya berani sekali, I'm brave. Saya berani lakukan kesalahan dan saya tahu bahwa dari kesalahan itu saya akan belajar. Seperti yang saya bilang bahwa setiap kali orang tertawa di hati saya bilang, ya pasti besok saya punya bahasa akan berbeda. Sampai besok ada kekurangan, orang tertawa, saya bilang nanti besok lagi saya punya bahasa pasti berbeda. Dalam keadaan itu saya rupa. Sampai hari ini bahasa akan lebih baik lagi, bisa saudara dengar dan mengerti. Kalau saya duduk saja, Tuhan ajarkan saya tidak akan jadi seperti itu. Tetapi saya berani hadapi kekurangan, kesalahan. Disitulah Tuhan ajarkan saya. Demikian dalam iman, berani membawa dirimu ke dalam hadirat Tuhan. 4 orang kusta, mereka berani, dia brave, they have faith and they are brave. Dan pada waktu mereka pergi dengan iman, hanya dalam pikiran, kalau terimalah kita hidup. Kalau orang mau bunuh kita, ya kita karena kita orang sakit, sudah siap untuk mati. Tapi ternyata Tuhan buat mujizat. Pada waktu mereka sampai lihat kota itu tidak ada orang, tapi kemah-kemah itu ada banyak makanan, minum, dan juga emas, perak, dan juga keledai, dan juga mungkin sapi juga ada di situ, domba juga bisa ada di situ. Tapi segala hal yang mereka butuh ada di situ. Dan firman Tuhan bilang bahwa pada waktu mereka ambil dan mereka sempat sembunyi, maka salah satu orang bilang bahwa jangan sembunyi, lebih baik kita lapor. Ingat, orang yang bangun hubungan sama Tuhan, ada berkat yang rahasia atau untuk Anda. Sekarang Anda tidak lihat, tapi coba Anda berani laksanakan imanmu, berjalan, tiba-tiba Anda lihat. Nah, banyak orang lihat Tuhan memberkati mereka luar biasa. Ingat baik-baik, pada waktu Tuhan memberkati tidak boleh curi lagi dari Tuhan. Ada banyak orang masih pinjam berpuluhan dari Tuhan sampai hari ini belum store. Ada banyak orang kalau dalam kesusahan itu dia ada berpuluhan tapi dia tidak ada uang, dia bilang biar saya pakai dulu, nanti minggu depan baru saya akan 2 kali lipat. Tapi ternyata tidak kasih juga. Tapi ingat bahwa kita tipu di mata Tuhan Allah yang ada lihat kita. Ada waktu-waktu Tuhan memberkati kita, ingat tidak boleh hanya menggunakan diri kita, tapi ingat ada pekerjaan Tuhan. Seperti 4 orang kusta ini, mereka lihat, mereka ternyata orang miskin, sakit lagi. Pada waktu mereka lihat berkat Tuhan, wow begitu. Tapi mereka sembunyi, tiba-tiba jangan begitu, kita harus lapor. Ingat baik-baik, ini salah satu hal yang kita harus pelajari. Pada waktu Tuhan memberkati, tidak boleh sembunyikan berkat itu, harus kembali ke Tuhan. Dia bilang, Tuhan inilah hasilmu, haleluya. Ini yang Anda berkati saya, maka Tuhan tambah berkat. Haleluya, thank you Jesus. Orang-orang yang jujur itu susah, tapi mereka punya hidup adalah biji mata Tuhan. Aminnya masih agak ini. Saya bilang begini, orang-orang yang jujur itu adalah biji mata Tuhan, haleluya. Mereka punya hidup-hidup Tuhan yang jaga. Hati-hati orang yang kena pasti tiap pukul tangan itu, karena tidak boleh apapun korek biji mata Tuhan. Tuhan akan marah. Orang yang jujur adalah orang yang setia, dan orang yang jujur dalam tingkah laku mereka. Pagi ini saya akhiri firman Tuhan, terima kasih. Dan saya mau katakan bahwa ingat baik-baik, only the brave heart will experience and see the miracle. Orang-orang yang berani akan melihat dan mengalami mujizat dalam hidup mereka. Haleluya. Ada amin. Orang-orang yang berani hanya untuk Tuhan, mereka tidak malu, tapi mereka berani maju. Mereka akan melihat dan mereka akan mengalami mujizat. Haleluya. Dan hidup mereka pasti diberkati. Dan saya juga ajak, sebelum saya berdoa, saya mau berdoa untuk jemaat. Ada amin. Sudah capek tidak? Saya akan berdoa singkat, tapi saya mau ajak orang-orang yang rasa minggir, orang-orang rasa tidak bertumbuh, orang-orang masih bingung, orang-orang tidak rasa apa-apa, orang-orang masih ada beban, rasa lumpuh di dalam iman. Lebih baik kita harus berdoa pagi hari ini.
Mari kita berdiri sama-sama. If you have brave heart, if you have the brave heart, and you move by faith, God will help you. God will restore you. God will bless you. And God will give you the great future. Orang-orang yang berani, orang-orang yang maju, orang-orang yang setia, Tuhan akan memberikan hidup. Yang butuh doa angkat tangan.